Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan kita saat ini sudah masuk di masa cuti untuk persiapan lebaran dan juga cuti lebaran ya. Artinya teman-teman sudahlah cukup, nggak usah mikirin tentang progres pengusulan NIP lagi. Karena para pegawainya sekarang sudah fokus cuti nih ya teman-teman. Jadi otomatis masih dipending dulu selama masa cuti berlangsung. Tapi saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah menerima SK, karena sudah banyak yang laporan di komentar saya, mereka udah menerima SK. Dan juga saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan kepastian kapan SK akan diterima. Nanti setelah lebaran bakal banyak yang juga menerima SK juga ya. Dan saya juga ucapkan tetap bersabar buat teman-teman yang mungkin hilal NIP-nya belum terlihat ya. Tetap bersabar teman-teman, sabar aja ya. Nah, di sini saya ingin membahas beberapa alasan kenapa sih masih banyak progres yang belum beres. Karena teman-teman banyak yang komen terkait hal itu, progresnya di Mola yang teman-teman cek kok masih stagnan gitu-gitu aja, kemudian progres di BKN Kanreknya masih gitu-gitu aja, apalagi di progres secara nasional yang saya buat di BKN itu, yang saya sampaikan di YouTube juga masih nol-nol aja, belum ada perkembangan. Kenapa sih bisa seperti itu? Banyak teman-teman yang kesel, jengkel, dan menyatakan bahwa ini para pegawainya kayaknya malas-malas banget nih, kayaknya pegawainya ini kerjanya kurang cepat dan bla 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 gitu ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa alasan, dan bukan karena alasan kemalasan, tidak ada alasan kemalasan ya. Oke, langsung aja. Untuk alasan yang pertama, kenapa progres teman-teman masih stagnan nol gitu ya. Alasannya adalah satu, karena jumlah pelamarnya banyak. Nah, kalau teman-teman mengamati nih di status komentar-komentar yang ada di video-video saya, atau mungkin teman-teman dapat banyak kabar dari teman-temannya, rata-rata teman-teman yang sudah menerima SK atau sudah progresnya sudah 100% tinggal menunggu undangan untuk menerima SK, itu mereka rata-rata di pemerintahan daerah atau pemerintahan kota. Jadi rata-rata di wilayah-wilayah daerah yang jumlah pelamarnya itu tidak sebanyak kementerian pusat, itu mereka lebih cepat, karena kan yang diurusi juga nggak banyak gitu ya. Nah, otomatis yang kementerian pusat yang banyak yang diurusi, itu otomatis nanti ya lebih lambat gitu ya. Jadi harap bersabar gitu. Kemudian ada yang bertanya, loh, tapi Kementerian Agama atau Kemenak ini kan juga pusat, kok progresnya cepat gitu ya? Kalau memang dikatakan Kementerian Pusat itu lama, kok Kemenak ini cepat? Ya beda, karena Kemenak ini kalau nggak salah dengar-dengar mereka juga melaksanakan seleksinya itu lebih awal kalau nggak salah daripada kementerian yang lain. Jadi ya wajar kalau mereka prosesnya juga lebih cepat gitu ya. Yang jelas alasan pertama adalah Kementerian Pusat itu rata-rata ya progresnya agak lambat karena memang jumlahnya tidak se apa ya sesimpel wilayah yang lain ya. Jadi wilayah kementerian itu rata-rata banyak gitu ya. Kemudian alasan kedua adalah bisa jadi kementerian ini sudah mulai proses dan sudah mulai diajukan ke BKN gitu. Cuman karena sistemnya BKN itu kan first in first out gitu ya. Siapa yang masuk lebih dulu ya itu yang akan diolah lebih dulu. Dan kemungkinan kementerian ini karena dia baru masuk dan masuk di antrian, antriannya panjang ini ya, banyak dari beberapa pemerintah daerah yang sudah ngantri lebih dulu yang belum diproses oleh BKN-nya, ya otomatis ya kementerian harus ngantri dulu. Jadi banyak teman-teman yang laporan mereka sempat konfirmasi ke BKN Kanrek wilayahnya atau instansinya, instansinya menjawab bahwa sudah diurusi, sudah diusulkan, tapi kok di BKN masih nol, kemungkinan jawabannya adalah dia masih dalam daftar antrian, jadi harus bersabar sesuai dengan yang sudah disampaikan BKN bahwa BKN akan mengolah sesuai dengan antrian urutan masuk, jadi first in first out. Jadi yang masuk duluan itu akan keluar gitu ya. Jadi harus bersabar teman-teman ya. Jadi itu adalah alasannya. Alasan berikutnya adalah adanya BTS. Jadi sebenarnya udah rampung nih, cuman ada beberapa yang BTS. Jadi harus ditunggu gitu ya. Ini juga terkait banyak yang bertanya, Bang, apakah pemberian atau pembagian SK harus menunggu sampai semuanya 100%? Misalnya ini, ada data itu masih 98% karena ada dua peserta yang masih BTS. Apakah ini nggak bisa langsung dibagi, Bang? Gitu ya, banyak yang tanya seperti itu. Ya nggak bisa, tetap nunggu 100% pembagian SK-nya. Karena membagi SK itu kan pihak instansi atau BKN atau BKD wilayah itu kan juga butuh yang namanya menyiapkan lokasi, menyewa gedung, kemudian mengundang beberapa pimpinan, kemudian nanti di situ juga pasti akan ada yang namanya sambutan, kemudian beberapa prakata yang disampaikan oleh pimpinannya dan lain sebagainya. Itu kan otomatis mengadakan sebuah kegiatan yang tidak bisa dikatakan simpel. Jadi kalau
seperti itu, otomatis ya nunggu semuanya beres dulu. Kalau semua udah beres, baru nanti SK bisa mulai dibagikan. Kalau belum beres, nanti misalnya ninggal 4 orang yang TWS, masa ditinggal? Oh, sorry, bukan TWS, maksudnya BTS. Masa 4 ini ditinggal? Kemudian kalau 4 udah beres, tinggal ngambil 4 sendirian, kan nggak gitu. Jadi harus menanti semuanya gitu ya. Dan teman-teman, nggak usah khawatir kok. Misalnya nanti sudah ditentukan bahwa TMT-nya 1 April katakanlah ya, dan teman-teman nanti ternyata ngambilnya bulan, katakanlah bulan Mei. Nanti TMT-nya tetap akan tertulis 1 April gitu ya. Dan bisa jadi nih ya, bisa jadi teman-teman ngambilnya di bulan, katakanlah bulan Juni, tapi TMT sama SPMT-nya itu lebih awal. Bisa jadi TMT-nya di bulan Maret, SPMT-nya di bulan April, bisa jadi. Karena itu juga sering terjadi, bisa jadi seperti itu. Jadi teman-teman nanti tinggal menanti penggajian rapel aja. Jadi teman-teman di bulan April akan terhitung sudah digaji dan nanti akan dirapel di bulan ketika teman-teman sudah siap untuk menerima gaji. Jadi yang jelas teman-teman bersabar aja. Mau nanti teman-teman ngambilnya SK itu lebih cepat atau lebih lamban atau bagaimana, ya tetap sabar aja. Yang jelas teman-teman sudah punya kepastian kapan paling lambat untuk masa tenggatnya. Ya udah, itu dinikmati aja, dinanti aja gitu ya, gak usah mikir yang neko-neko. Sekarang adalah saatnya cuti bersama, saatnya teman-teman fokus beribadah di bulan Ramadan ini. Kemudian nanti di bulan Lebaran fokus aja beli silaturahim, gak usah mikir ini lagi. Karena ini masanya masa cuti, jadi udahlah, perihal serahkan aja kepada mereka yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengolah hal tersebut. Yang jelas pasti akan terbit, walaupun nanti status molanya dicek kok masih begini aja dan lain sebagainya, tetap pasti akan terbit kok. Jadi saran saya sih nggak usah ngecek mola lagi. Jadi ya udahlah, dinikmati, dinantikan aja sambil santai-santai. Insya Allah nanti pasti akan terbit pada waktunya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi sekaligus ini video yang mungkin akan memangkas untuk video-video saya yang membahas tentang progres pengusulan NIP, karena otomatis progres pengusulan NIP di tiap instansi juga masih di off dulu ya, karena mereka juga fokus untuk cuti bersama dulu. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau ada progres NIP yang terbaru akan saya unggah kayaknya ya setelah lebaran nanti ya. Oke teman-teman, sekali lagi selamat buat yang sudah menerima dan selamat juga yang sudah mendapatkan kepastian, dan tetap bersabar buat teman-teman yang masih menanti untuk hilal NIP-nya benar-benar terlihat secara nyata gitu ya. Jadi harap bersabar dan silakan untuk fokus berlibur, fokus untuk menyambut hari Lebaran, fokus untuk bersilaturahim, dan insya Allah pasti nanti akan menerima NIP pada waktu yang tepat. Terima kasih dan selamat berlibur. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada komentar silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.